Selamat datang kepada teman-teman yang sudah bergabung, 20 partisipan ya di jam 10.05 ini. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang belum gabung bisa dicolek-colek untuk segera gabung, karena kita akan segera mulai sesi inspirasi pada pagi hari ini. Karena sudah bergabung pembicara kita, ada Pak Jumala dan Pak Yusuf yang akan membagikan kisah-kisah dan cerita suksesnya tentang dari rumah. Jadi mungkin teman-teman yang di sini, yang teman-temannya belum gabung, bisa langsung untuk di chat, di ping, untuk ikut join langsung masuk ke Zoom di pagi hari ini. Sambil ada telepon lagi, Mas. Ini sering ada telepon saya masanya. Baik. Pak Jumala? Sebentar, aku minta waktu 5 menit lah ya. Lagi closing. Oke, siap Pak. Yang dari Bandung lagi closing, 5 menit lagi sambil nunggu yang lain. Oke, siap Pak. Sambil nunggu Pak Jumala dan sambil nunggu teman-teman yang mungkin masih pada nyalain laptop, lagi mencoba untuk connect ke koneksi internetnya, bisa loh di-share-share, yuk ikut gabung daripada di rumah gabut. Dan ini adalah sebuah informasi yang nanti akan menarik sekali karena bisa dapat duit dari rumah aja. Karena sekarang kan lagi hitsnya di rumah aja, bukan berarti nggak produktif, bukan berarti tidak berpenghasilan, dan bukan berarti tidak ada tambahan penghasilan. Jadi mungkin Bapak Ibu yang di sini gabung bisa langsung colek-colek temennya, kakaknya, adiknya, saudaranya, keluarganya, bisa langsung dicolek untuk bisa gabung juga di sini. Dan nanti infonya dari panitia juga akan ada door prize. Jadi jangan sampai dilewatkan, diikutin saja, diperhatikan, siapa tahu ada kode-kode yang bisa membawa Anda mendapatkan rezeki pada pagi hari ini. Nah, sekarang ini terpantau sudah ada sekitar 22 partisipan. Bapak, Ibu. Dan nantinya ini kita juga sudah broadcast ke Alisa, Asosiasi Muslimah ya. Alisa dari ibu-ibu wirausaha Muslimah. Jadi di sini pada pagi hari ini kita akan membagikan tips-tips bagaimana menghadapi situasi di masa pandemi yang nggak berakhir ini ya, nggak tahu sampai kapan berakhirnya, dan bagaimana memanajemen diri, emosi, kemudian nanti ada testimoni tentang salah satu
satu program dari IndiHome yang bisa memungkinkan Bapak Ibu semuanya untuk mendapatkan penghasilan dari rumah aja. Jadi ini sangat menarik dan memang sangat relate sama kondisi saat ini. Jadi jangan sampai dilewatkan dan akan sangat bermanfaat bagi teman-teman dan keluarga. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk diajak nih teman-temannya untuk gabung, segera gabung karena sebentar lagi kita akan mulai. Gitu. Baik, sambil menunggu-nunggu teman-teman yang mungkin masih proses untuk join di forum ini, kita mau memperkenalkan ya pembicara kita pada pagi hari ini. Sambil menunggu Pak Jumala. Jadi di sini akan ada dua pembicara kita yang luar biasa. Yang pertama nanti akan memberikan tips dan bagaimana sih menyiapkan diri dengan kondisi yang tidak menentu ini, dan yang satunya lagi nanti juga akan memberikan tips bagaimana bisa dapat duit dari rumah dengan di rumah aja, dan nanti tips-tipsnya kayak apa dan beliau sudah dapat berapa dari Sobat IndiHome, kita sambil cerita-cerita ya. Jadi mungkin di sini ada yang belum tahu Sobat IndiHome itu apa. Sobat IndiHome itu adalah sebuah program dari IndiHome dan di sana memungkinkan orang yang ikut registrasi di sana dan membagikan linknya untuk memperkenalkan IndiHome bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari rumah aja. Jadi nanti kita akan ada sesi gimana sih caranya daftar Sobat IndiHome dan apa aja sih benefitnya dari Sobat IndiHome. Mungkin nanti penasaran ya, tapi nanti akan lebih penasaran lagi setelah tahu cerita dari Pak Yusuf. Gitu. Oke, baik. Saya bacakan sedikit ya. Jadi di sini ada Pak Jumala. Pak Jumala ini ada Prinsipal SMK Telkom Purwokerto saat ini dan merupakan Chairman Sekolah Alam Arido Foundation di Semarang dan founder teknik CTC Therapy dan Indonesia CTC Practitioner Association atau ICPA yang cabangnya sudah ada di Singapura dan Malaysia, dan juga merupakan Ketua Komunitas Sales Indonesia atau yang disingkat dengan Komisi Jawa Tengah, dan kemudian beliau juga merupakan penulis buku Impossible is Nothing dan Motivational Speaking. Pak Jumala juga merupakan International Certified NLP Trainer dan Coach by NFNLP Florida. Beliau juga belajar Unleash the Power Within bersama Anthony Robbins USA, dan juga belajar Metaphoric Intervention dari Judy Rees Inggris. Nah, panjang banget ya pengalamannya, jadi pasti banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan di pagi hari ini. Sudah ada 30 peserta sambil menunggu Pak Jumala, karena kebetulan Pak Jumala saat ini sedang mengikuti Vicon yang lain dan akan segera closing dan sebentar lagi akan segera bergabung dengan kita lagi. Gak kerasa ya, kita sudah memasuki 10 hari puasa, bulan puasa, dan sebentar lagi lebaran. Ya mungkin teman-teman di sini ada yang lebarannya bisa bareng keluarga dan ada juga yang nggak bisa bareng keluarga, tapi tetap semangat bahwa ini tuh yang terbaik. Keputusan kita tetap bertahan untuk social distancing, physical distancing itu tetap yang terbaik. Baik, langsung kita mulai saja ya pada pagi hari ini. Pak Jumala, sudah siap? Siap. Ya, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi ya, masih pagi nih, benar-benar sudah memasuki yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan, nggak kerasa ya. Insya Allah akan sampai di hari kemenangan dengan lancar, pun nggak semuanya bisa bareng keluarga ya. Nah,
sudah hadir di tengah-tengah kita nih, ada Pak Jumala dan Pak Yusuf. Selamat pagi Pak Jumala dan Pak Yusuf. Selamat pagi Mbak dan Mbak Sehat, Yuyun, Pak. selamat pagi semua yang hadir di seminar ini. Iya, sehat Pak Jumala dan Pak Yusuf? Alhamdulillah sehat. Sehat Lancar ya selalu. puasanya ya. Iya. Ini Pak Jumala lagi di mana nih Pak? Saya sedang di Posisi- Purwokerto nih Mbak Yuyun. Di Purwokerto. Dan Pak Yusuf lagi di Semarang ya Pak? Ya, baiklah. Ini saya bacakan lagi bahwa sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Jumala dan Pak Yusuf. Dan Pak Jumala ini akan memberikan tips tetap produktif di masa pandemi. Juga Pak Yusuf yang memberikan testimoninya bagaimana produktif di masa pandemi. Jadi ini ada tips-tipsnya dan ada langsung practitioner-nya. Jadi waktu luang jadi uang, tetap produktif di masa pandemi bersama Pak Jumala. Pak Jumala ini merupakan karyawan Telkom dan juga saat ini saya bacakan lagi yang tadi mungkin ada yang belum mendengarkan dan baru masuk. Ini Pak Jumala merupakan Prinsipal SMK Telkom Purwokerto dan merupakan Chairman Sekolah Alam Arido Foundation Semarang. Beliau juga founder dari Teknik CTC Terapi dan Indonesia CTC Practitioner Association atau ICPA yang cabangnya sudah ada di Singapura dan Malaysia. Pak Jumala juga merupakan Ketua Komunitas Sales Indonesia yang disingkat Komisi Jawa Tengah. Timut itu ya? Baik. Enggak perlu. Beliau juga penulis buku Impossible is Nothing dan Motivational Speaking. Mungkin ada yang sudah pernah baca bukunya. Dan International Certified NLP Trainer and Coach by NFNLP Florida. Beliau juga belajar Unleash the Power Within bersama Anthony Robbins USA dan belajar Metaphoric Intervention Inggris. Dan juga kita juga ada Pak Yusuf nih. Pak Yusuf ini merupakan peraih poin reward Sobat IndiHome. Jadi ibaratnya nih kalau ngomongin cuan, Pak Yusuf ini cuannya udah banyak nih dari Sobat IndiHome. Benar begitu Pak Yusuf? Iya, alhamdulillah Mbak, lumayan. Alhamdulillah. Bisa buat THR ya Pak Yusuf ya. Jadi berarti lebarannya dibatasi, THR-nya juga dibatasi ya Pak. Jadi jangan mengusahakan sendiri gitu ya Pak. Iya Mbak. Oke, jadi pada pagi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih ya. Mungkin akan ada beberapa pertanyaan, langsung saja biar langsung dapat ilmunya. Ini Pak Jum, saya mau nanya dulu sama Pak Jum ya, ini ya. Ya. Oke, jadi Pak Jum, gimana sih Pak, kondisinya kan sekarang pandemi ini nggak kelar-kelar ya Pak ya. Jadi banyak yang mikir, oke, aku akan bertahan nih, habis ini juga kelar, tapi kondisinya ternyata sudah lebih dari 2 bulan ya Pak, seperti ini, apalagi di Jakarta. Nah, dari Pak Jum sendiri nih, bagaimana sih menyikapi kondisi yang nggak kunjung berakhir ini, Pak? Jadi begini, Mbak Yuyun dan juga semua peserta seminar siang ini, semoga mendapatkan manfaat yang besar. Nah, tidak semua orang bisa hadir dan terpanggil untuk menghadiri sesuatu yang sangat berharga seperti ini ya. Baik, menjawab pertanyaan Mbak Yuyun, kita tahu mulai terasa lockdown itu adalah sejak bulan April dan sekarang Mei sudah hampir pertengahan bulan. Jadi nyaris waktu awal-awal lockdown itu bisnis berhenti. Tapi kemudian ternyata lockdown tidak kunjung berakhir. Bahkan sekarang di pendidikan sudah diumumkan sampai di akhir Mei dan nanti bisa diperpanjang lagi. Para pakar kesehatan juga mulai meramalkan bahwa di Indonesia mungkin akan berakhir mundur lagi, yang tadinya bisa sampai Juli, kemudian sampai September, Oktober, bahkan bisa jadi sampai Desember. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang bisa menjamin lockdown ini akan berakhir kapan? Nggak ada yang bisa menjamin. Semuanya itu hanya perkiraan atau ramalan. Jadi, oleh karena itu, sungguh menyedihkan kalau kita hanya menunggu sampai lockdown selesai dan kita baru menjalankan bisnis. Mau sampai kapan bisnis kita berhenti? Dan oleh karena itu, saya ingin menyampaikan sebuah
pepatah baru yang baru saya dengar. Dulu saya juga tidak pernah mendengarnya, tetapi ketika ada situasi seperti ini, yaitu bunyinya keluar biasaan yang baru itu kalau berlangsung lama akan menjadi biasa. Jadi kejadian yang luar biasa itu kalau berlangsung lama akan menjadi biasa. Dan lamanya berapa lama untuk pandemi ini kita tidak tahu. Oleh karena itu kita harus segera sambut. Kejadian luar biasa ini menjadi kejadian yang biasa. Yang boleh saya sebutkan, saya kasih contoh misalnya. Bisnis ini akan menjadi biasa dengan bisnis online yang tadinya hanya anak muda, sekarang emak-emak harus bisa bisnis online. Belanja harus bisa belanja online, Mbak Yuyun. Nah, dulu kan anak-anaknya yang disuruh belanja online, sekarang emak-emak wajib. Itu ya, bisnis online. Kemudian menjaga kebersihan. Ini kalau dulu tuh membersihkan tangan ya, Mbak Yuyun, itu kan hanya kalau mau makan, itu pun kalau enggak lupa. Sekarang kita wajib membersihkan tangan. Ini menjadi kebiasaan baru. Video conference. Nah, dulu seminar seperti ini nyaris tidak ada. Saya sudah 3 tahun menjalankan seminar seperti ini, tetapi saya seperti sendirian. Nah, sekarang semua orang seminar seperti ini. Ya, meeting online biasa sekarang. Ini kebiasaan baru. Belajar dari rumah menjadi model yang baru. Hiburan dari rumah menjadi model yang baru. Kerja dari rumah sekarang menjadi model yang baru. Nah, apa yang akan terjadi ke depan ketika pandemi selesai? Tidak akan kembali lagi seperti sebelum pandemi. Model-model baru ini akan terus berjalan. Dan kalau kita tidak segera menyesuaikan diri, maka kita ketinggalan. Kira-kira begitulah, saya ingin agar kita semua aware atau sadar. Gitu Mbak Yuyun. Gitu ya Pak ya, jadi memang banyak yang berubah gitu. Jadi Ya. dan itu terpaksa dilakukan yang lama-lama jadi biasa. Nah ini Pak, ngomongin yang berubah, kalau dari Pak Jumala sendiri menurut Bapak, apa aja sih Pak hal-hal yang memang perlu dipertahankan dan memang harus dirubah? Kan tadi Bapak sebutkan sudah berubah. Apa aja nih Pak yang harus diubah dengan situasi pandemi ini? Dan apakah ada yang perlu dipertahankan juga Pak? Ada yang dipertahankan adalah nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal, betapapun perubahan itu terjadi, tetap harus dipertahankan. Ya, contoh nilai-nilai universal adalah syariah. Ya, syariah bagaimanapun juga tetap harus dijalankan dengan mengikuti tatanan atau tuntunan yang sudah diberikan oleh Rasulnya. Dan kemudian yang kedua adalah misalnya rasa cinta, hubungan sosial. Ini bagaimanapun juga apapun gaya budaya yang baru, tetap saja rasa cinta itu mesti dipertahankan. Hubungan sosial, yang dulu hubungan sosialnya harus fisikal, maka sekarang hubungan sosialnya menggunakan teknologi. Nah, ini yang semua yang harus tetap dipertahankan. Rasa hormat, ya, ini kan bisnis, itu kan tetap harus nyari uang, itu kan harus dipertahankan semua. Yang berubah adalah gayanya, caranya, dan teknologinya. Nah, ini yang harus segera kita sambut, jangan terlalu lama nunggu. Karena teknologi sudah berubah, gaya hidup sudah berubah. Nah, ini kalau kita terlalu lama menunggu, maka kita akan ketinggalan, karena perubahan ini tidak akan kembali. Nanti bahkan ketika pandemi hilang, yang namanya meeting pakai Zoom ini jadi biasa. Kerja dari rumah jadi biasa. Sebetulnya kerja dari rumah ini dulu sudah sangat lama, kira-kira 5-7 tahun yang lalu saya sudah pernah mendengar istilahnya telecommuter. Telecommuter itu bekerja dari rumah, itu sudah ada dulu. Telkom itu sudah mencanangkan kerja dari rumah itu dari dulu. Fleksibel time itu sudah dari dulu, meskipun perjalanannya tertatih-tatih. Tapi dengan adanya pandemi kita dipercepat. Kita dipercepat ya. Sebelum pandemi ini kan sudah ada kita di drive oleh
teknologi yang sudah berubah begitu cepat yang disebut revolusi industri 4.0. Nanti kalau memang perlu dijelaskan, saya jelaskan. Jadi sebetulnya budaya ini sudah ada sebelumnya, cuman belum terasa karena tidak ada paksaan. Pandemi memaksa kita. Kita jangan terlena terlalu lama, gitulah kira-kira. Gitu ya, Pak. Jadi sebenarnya kalau nilai-nilai budaya, kemudian Tetap dipertahankan. social distancing itu bukan berarti tidak bersosialisasi gitu ya, Pak ya? Tidak dong, tetap sosialisasi. Jadi itu adalah dipertahankan. Makanya dulu istilahnya dulu social distancing. Sekarang enggak kan, diganti physical distancing. Supaya sosialnya tetap dekat. Gitu. Itu nilai yang harus dipertahankan. Benar-benar, Pak. Jadi yang harus diubah adalah cara berpikir kita untuk menyikapi ini kan ya, berarti ya Pak ya? Betul. Oke, Pak. Ada satu kalimat yang bagus. Gimana tuh Pak? Situasi boleh lockdown, tapi otak kita harus tetap unlock. Nah, jangan sampai lockdown juga ya Jangan Pak? ikut lockdown gitu loh maksudnya. Nge-freeze nanti. Jangan nge-freeze otaknya. Kalau otaknya lockdown, kita boleh di rumah. Tetapi otak kita tetap harus keluar jalan-jalan. oh segitu ya Pak ya. Karena kalau lockdown juga pemasukan juga lockdown Pak. Lockdown, bisnis lockdown, bisnis nggak boleh lockdown. Nggak boleh mau lockdown bisnis dan uangnya juga ya Pak. Jadi harus. Iya benar. Nah, tapi Pak dalam kondisi kayak gini tuh kan nggak semua orang tuh bisa menyikapi dengan bijak dan orang tuh punya manajemen diri dengan bijak emosinya, pikirannya. Nah, kalau dari Pak Jumala nih, saya yakin Pak Jumala banyak pengalaman bagaimana memotivasi orang agar tidak stres ya Pak ya. Dengan kondisi yang sangat ekstrim lah ibaratnya dari buat beberapa orang, gimana sih Pak cara memanajemen emosi, pikiran, biar nggak sampai di tahap stres bahkan atau depresi gitu Pak? Oke. Banyak orang yang stres ya. Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Situasi lockdown dan pikirannya ikut-ikut lockdown, itulah tadi yang saya sampaikan. Maka pertama-tama Mbak Yuyun harus di-unlock. Ya. Sahabat-sahabatku, saudaraku semua yang ada di sini, otak ini harus di-unlock, harus dibuka. Buka kuncinya. Jangan ikut-ikut lockdown, kita terbawa. Yakin masih banyak orang yang pikirannya masih lockdown. Yakin, sebagian sudah bergerak ya. Institusi-institusi yang maju sudah menyesuaikan diri. Tetapi tidak sedikit institusi yang berguguran. Perusahaan-perusahaan berguguran dan mem-PHK karyawannya. Nah, siapa yang tidak bisa menyesuaikan diri, itulah nanti yang akan ketinggalan. Ya, yang masih akan hidup adalah siapa yang segera menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan apa? Dengan perubahan tadi. Yang saya sebut tadi, ada bisnisnya sekarang online, ya, rapat, kolaborasi, pekerjaan bisa jarak jauh, bekerja bisa dari rumah. Itu menjadi gaya yang baru yang harus segera kita sesuaikan. Nah, mindset baru seperti inilah yang harus segera kita bentuk. Itu kira-kira Mbak Yuyun. Jadi mengubah mindset lah intinya, mengubah mindset bahwa jangan berharap pandemi segera berakhir. Jangan maaf, jangan terlalu, pakai kata terlalu ya, jangan terlalu bergantung dan berharap pandemi segera berakhir. Kita lah yang harus segera menyesuaikan diri, gitu kira-kira. Jadi coba saya simpulkan, cara manajemen emosi dan pikirannya adalah dengan men-set otak untuk tidak terlalu berharap bahwa ini akan segera berakhir ya Pak ya? Betul. Jadi kayak mempersiapkan yang terburuk untuk siap dan mempersiapkan diri seperti apa yang harus dilakukan. Iya. Nah, ini Pak, ngomong-ngomong soal kalau misalkan ini nggak berakhir, berarti kan orang harus peka nih Pak. Peka untuk melihat kondisi, melihat peluang. Nah, gimana sih Pak cara membuat diri itu peka terhadap peluang-peluang yang ada dalam kondisi pandemi ini? Jadi biar tetap produktif gitu Pak. Oke. Ya, saya ingin ulang lagi tentang berakhirnya pandemi. Insya Allah pandemi pasti berakhir lah. Tetapi perubahan ini
mungkin tidak akan kembali lagi seperti sebelum pandemi. Dan perubahan akan terus berjalan. Gaya bisnis baru akan terus berjalan. Dan oleh karena itu, maka kita harus segera unlock lah. Bagaimana caranya unlock kan kira-kira gitu. Atau manajemen emosinya seperti apa gitu Mbak Yuyun ya. Yang pertama tadi saya sebutkan, situasi boleh lockdown, tapi pikiran kita harus terbuka. Buka kemungkinan solusi-solusi baru. Jangan fokus pada kesulitan. Nah, ini penting ya. Fokuslah pada solusi. Jangan fokus pada kesulitan. Waduh, sulit. Sekarang tidak boleh keluar. Jangan fokus di situ. Tapi dalam kondisi tidak boleh keluar itu, solusinya apa? Kemudian yang ketiga, fisik boleh di rumah, tadi sudah saya sebutkan. Tetapi pikiran harus keluar. Cari informasi kemanapun dicari ya. Sekarang marak sekali. Dunia internet, YouTube, semuanya bisa ditanya di YouTube. Kalau dulu semua bisa ditanya di Google, sekarang semua bisa ditanya di YouTube apapun. Mulai dari membuat bom sampai ngulek sambal terasi ada di YouTube. Sampai teknik-teknik bisnis apapun bisa dicari di YouTube. Masih banyak ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang belum ramah YouTube. Nah, terus kemudian Bapak enak saja ngomong gitu ya. Prakteknya ini loh Pak, gitu. Nah, itu Pak, biasanya Pak. Ya, saya ada tawarkan sebuah terapi namanya adalah terapi CTC. Terapi CTC ini bisa meng-unlock secara radikal pikiran kita. Radikal itu ya apa ya? Ya nge-crack apa? Radikal itu ya dari dasar lah. Unlock dari apa Mbak Yuyun? Radikal itu. Ekstrim gitu Pak. Ekstrim, bisa membobol dari akarnya. Jadi kalau kita misalnya mengatakan impossible, itu dengan CTC impossible bisa dihapus. Kalau kita nggak yakin, kita itu bisa menghilangkan rasa tidak yakin itu dengan CTC. Ya, teman-teman kalau mau melihat YouTube saya, CTC saya, itu cari masuk ke YouTube, lalu dicari dengan kata kunci cara move on dengan cepat dan mudah. Cara move on dengan cepat dan mudah. Nah, kata kuncinya itu ya. Saya yakin di halaman pertama, tapi kalau nggak muncul di halaman pertama, dikasih kata jumala, mesti di paling atas. Cara move on dengan cepat dan mudah. Proven, saudara-saudara, teknik ini sudah dipakai di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ya, sudah saya presentasikan di depan para dekan Universitas Diponegoro. Sudah saya presentasikan di beberapa profesor di Undip, ya. Jadi boleh dibuktikan ya. Kalau misalnya tidak terbukti di YouTube itu nanti langsung di komen aja Pak, tidak terbukti. Nah itu loh ya, di YouTube-nya di komen aja. Itu bisa unlock pikiran kita Mbak Yuyun yang tadinya wah tidak mungkin. Loh itu tiba-tiba pikiran itu bisa berubah jadi oh iya ya, mungkin bisa melakukan A, B, C, D. Kira-kira begitu Mbak Yuyun. Oke Pak, jadi benar-benar gimana cara pikir yang mendasar itu bisa kita unlock gitu ya Pak ya? Bisa di-unlock. Biar kita bisa melihat peluang-peluang itu. Betul. Gitu ya Pak. Nah, ini Pak, ini adalah salah di antara kita nih Pak ya, sudah hadir juga yang tadi saya sebutkan ada Pak Yusuf. Nah Pak Yusuf ini adalah salah satu contoh yang ternyata beliau itu bisa melihat peluang Pak. Jadi nggak lockdown, waktu kondisi lockdown ini nggak lockdown. Dan penghasilannya Pak, ini dari caranya cari duit di rumah, dapat 15 juta loh Pak. Wow. Iya, sekitar itu ya. Tapi itu kan masih saya yang ngomong. Ini coba ya Pak, ini adalah salah satu orang yang nggak lockdown. Pak Yusufnya ada kan? Kondisi lockdown. Nah Pak Yusuf, halo Pak Yusuf.
Iya Mbak Yuyun, selamat Nah, pagi. tadi kan ngomongin yang disebutin sama Pak Jumala tadi ya, pokoknya intinya otak nggak lockdown, terus kemudian walaupun di rumah aja tuh fisik tetap keluar, terus nggak fokus sama kesulitan. Ini kayaknya Pak Yusuf ini salah satu contoh yang bisa melihat peluang di masa lockdown ini. Nah, apa sih yang dilakukan Pak Yusuf ini dengan peluang yang ada? Kok bisa sampai nemu itu gimana ceritanya? Nemu peluang bisa sampai menghasilkan uang di rumah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi untuk Mbak Yuyun, untuk Pak Jumala, dan semua teman-teman partisipan yang telah hadir. Ketika kita berbicara tentang corona, Pak ya, Mbak Yuyun, jadi mungkin muncul kecemasan, salah satunya ya kecemasan kesehatan, dan yang lain mungkin kecemasan tentang ini apa pencukupan ekonomi ke depannya gitu. Jadi di era teknologi informasi saat ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk tidak membatasi mindset kita bahwa mendapatkan penghasilan hanyalah melalui pekerjaan offline gitu, atau pekerjaan konvensional. Contohnya telah saya lakukan sendiri sejak kurang lebih tahun 2011, Pak ya. Dari pertama kali itu saya awal mulanya saya melihat email gitu kan, jadi semacam iklan gitu, bahwa mereka menawari untuk ini memberikan pelatihan agar kita bisa mendapatkan income sebesar belasan mungkin puluhan juta per bulan gitu. Jadi sejak saat itu saya merasa penasaran dan ingin tahu gitu apakah itu benar. Dan kebetulan saat itu saya juga ini telah bisa mengakses layanan seperti YouTube gitu kan. Jadi saya mencari tahu tentang itu, dan selanjutnya saya cari tahu kebenarannya apakah benar. Ternyata di luar negeri sana itu memang banyak sekali orang yang sudah menjalankan bisnis seperti itu, Pak. Mbak Yuyun maksudnya. Contohnya di luar negeri itu ada semacam bisnis afiliasi sama seperti Sobat Indiom ini. Konsepnya sama, jadi kita diperbolehkan menjadi partner gitu kan. Itu namanya CPA. CPA itu cost per action, Pak. Jadi kita tugasnya itu mempromosikan iklan dari mereka atau produk mereka itu kan. Setelah nanti ada calon konsumen atau calon pelanggan yang datanya bisa kita suguhkan ke mereka gitu kan. Contohnya misal nomor telepon yang bisa dihubungi karena ketertarikan mereka terhadap produk tersebut. Kita mendapatkan fee dari perusahaan itu. Jadi sama seperti konsepnya seperti Sobat IndiHome. Jadi sejak awal itu saya ingin mencari tahu gitu kan, apakah ada semacam perusahaan afiliasi, perusahaan yang sifatnya konsepnya afiliasi gitu. Dan saya akhirnya menemukan Sobat Indiom ini dan saya jalankan sampai saat ini. Jadi saya kira teman-teman pun bisa ya, karena jendela informasi saat ini itu sangat banyak variasinya kan. Jadi salah satunya itu ya ini YouTube dan mungkin media-media yang lain, mungkin kursus online gratis gitu kan, atau artikel-artikel yang membahas tentang metode cara menghasilkan uang melalui internet. Jadi saya kira teman-teman jangan membatasi mindset kita untuk bisa meraih penghasilan secara online atau bekerja dari rumah. Mungkin awal mulanya teman-teman bisa mulai dengan mencari tahu informasinya, mungkin jenis-jenis sumber pendapatan apa yang kira-kira cocok dengan passion kita. Saya contohkan saja, misal seseorang yang suka memotret mungkin konsepnya itu foto yang akan dijadikan sebuah pelengkap sebuah artikel misalnya. Contohnya misal ada tulisan di atas keyboard gitu kan, tulisan misal submit gitu. Jadi kita foto
terus akhirnya kita unggah di marketplace. Itu ada namanya marketplace di internet tuh banyak sekali. Salah satunya itu Shutterstock itu. Jadi kita tinggal unggah saja, nanti setelah itu hasil karya kita tersebut jika telah diminati oleh seseorang atau telah dibeli oleh orang itu kan, nanti pendapatan itu akan masuk ke rekening kita, ke akun kita langsung di Shutterstock tersebut. Dan itu adalah salah satu passive income. Jadi kita tidak perlu berbuat apa-apa setelah mengupload hasil karya kita tersebut, misalnya gambar atau hasil desain multimedia, mungkin video klip atau vektor gitu kan, desain grafis gitu. Ya, selain itu mungkin saya contohkan ada lagi, yaitu mungkin teman-teman yang passionnya ada di konten kreator, mungkin bisa mencoba menjadi YouTuber kali ya untuk saat ini. Dan jika teman-teman yang ini merasa kesulitan untuk saya contohkan tersebut, ya saya kira saya rekomendasikan untuk menjadi partner Sobat Intim saja, karena saya rasa caranya lebih mudah gitu. Kita tinggal share link referral kita. Jika ada calon pelanggan yang mendaftar melalui link tersebut, dan kita selanjutnya akan dapat point reward dan royalti yang lain. Saya kira seperti itu, Mbak Yin. Iya, oke Pak. Nah, jadi kalau Pak Yusuf ini kan kemarin sempat dapat reward untuk poin terbanyak di wilayah Jateng DIY ya, untuk poin reward obatnya. Nah, ada nggak Pak mungkin testimoni dari Bapak dan tips and trick sampai Bapak dapat poin banyak itu gimana Pak? Mungkin teman-teman di sini juga pengen tahu daftar Sobat IndiHome jadi Sobi. Nah, Sobi ini panggilan untuk Sobat IndiHome ya sebenarnya. Jadi Sobi, kemudian dapat uang banyak di rumah. Itu apa yang harus dilakukan gitu, Pak? Baik, saya rasa kuncinya sih ya awal-awalnya kita harus pertama kali kita harus belajar ya untuk bagaimana kita menyuguhkan link kita tersebut. Misalkan kita menginginkan link tersebut menginginkan calon pelanggan yang berinteraksi melalui sosial media. Jadi kita mungkin harus belajar untuk bagaimana cara marketingnya gitu. Ya bisa untuk metode secara gratis itu adalah share atau broadcast link tersebut sebanyak-banyaknya ke Facebook group. Facebook ya, Bapak melalui Facebook ya kemarin share-nya ya? Ya bervariasi sih Mbak. Jadi ada Facebook group, ada website, terus ada iklan juga. Oh, Bapak juga pakai website dan iklan juga Pak ya berarti? Ya betul sekali. Karena saya sebelumnya juga saya udah familiar dengan saya mendapatkan pengunjung dari iklan gitu. Jadi untuk mempromosikan bisnis dari yang dari luar negeri gitu Mbak. Tapi kalau dari Pak Yusuf untuk pemula-pemula nih, ini saya yakin pasti banyak pemula, termasuk saya nih Pak, mungkin yang mau melebarkan sayap untuk menjadi Sobi dan bisa dapat reward kayak Bapak, itu tips bagi ini loh, pemula-pemula ini loh Pak, itu gimana nih Pak? Jadi untuk tipsnya sih, jika kita sudah mendapatkan calon pelanggan gitu Mbak ya, untuk akan lebih baiknya itu jika calon pelanggan tersebut sudah masuk ke list aktivasi gitu. Sangat banyak sekali calon pelanggan itu yang tidak kurang responsif gitu. Jadi mereka itu sudah mendaftar, cuman untuk proses selanjutnya mereka itu tidak tahu atau mungkin mengindahkan gitu karena kesibukan atau yang lain gitu. Ya, banyak sekali yang belum saya tunggu sampai sehari itu kan belum upload KTP gitu kan. Ya, untuk itu saya follow up satu-satu gitu kan untuk segera upload KTP dan bayar deposit. Gitu. Jadi ada maintenance juga ya Pak, nggak cuma sebar selesai gitu, tapi setelah disebar, ada listnya di follow up gitu ya? Ya betul sekali. Gitu. Tapi ini saya juga akhirnya pengen tahu juga nih tanggapan Bapak terkait Sobi ini. Gimana sih Pak menurut Bapak Sobi ini?
Saya rasa Sobat Indihome ini meskipun baru ya udah ini sangat profesional sekali. Jadi berapapun calon pelanggan yang saya dapatkan itu sangat akurat laporannya. Terus memang poin-poin yang saya dapatkan adalah sesuai apa yang telah ini saya kumpulkan sebelumnya dari calon-calon pelanggan tersebut. Ya, dan saya kira bisa sangat membantu untuk teman-teman yang lain untuk ikut serta dalam ini menjadi partner Sobat Indihome. Redeemnya pun mudah ya Pak ya untuk di Sobi sendiri ketika sudah mendapatkan poin, mencairkannya jadi cuan itu gampang ya Pak ya? Iya betul sekali, mencairkannya sangat mudah sekali. Jadi dari poin yang terkumpul di akun Sobat Indihome tersebut nanti bisa kita redeem ke akun T-Money kita dan selanjutnya bisa kita transfer ke bank lokal. Jadi ini sangat peluang yang bagus ya Pak untuk ini menurut Bapak sebagai praktisi Sobi sendiri, ini sangat menjanjikan ya buat teman-teman sendiri kalau di sini pada mau daftar cukup baik dan cukup menjanjikan ya sebenarnya kalau mau niat gitu ya Pak. Iya betul sekali. Oke, kalau begitu luar biasa sekali sih ini. Jadi kayak kisaran emang udah dapat berapa nih Pak dari Sobi Pak? Bocoran Pak? Jadi ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari lah. Oh, pokoknya lumayan banget ya Pak ya tambahannya ya. Oke, jadi kalau gitu ini sebuah contoh yang menginspirasi teman-teman semuanya ya. Jadi jelas bahwa ketika kita mempraktekkan apa yang tadi dibilang Pak Jumala, kayak jangan itu walaupun di rumah aja, jangan di lockdown pikirannya, tetap melanglang buana kemana aja. Ini contohnya Pak Yusuf sudah dapat menghasilkan. Nah, nanti kita juga akan ada pertanyaan, tapi sebelum pertanyaan saya pengen ada pesan terakhir, pesan terakhir ya. Kayak apa sih yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang udah di sini dari Pak Jumala dan Pak Yusuf sendiri? Apa nih? Gitu. Oh ya, tapi sebelumnya sebelum dijawab nih, saya mau mengingatkan teman-teman bahwa kita juga membuka sesi tanya jawab. Jadi bisa langsung aja chat di chat Zoom di sini kalau mau tanya ke Pak Jumala boleh, mau tanya ke Pak Yusuf boleh nanti akan ada hadiah untuk penanya yang paling menarik nih pertanyaannya. Jadi bisa tanya, nanti akan ada sesinya dan akan ada tanya jawab ya Pak Jumala dan Pak Yusuf setelah ini. Tapi sebelumnya saya mau tahu nih pesan-pesan khusus untuk teman-teman yang udah hadir di sini dari Pak Jumala dan Pak Yusuf. Pak Jumala dulu. Pesan ya? Iya, Pak. Oke, sebelum saya sampaikan pesan, saya ingin sampaikan juga latar belakang perkembangan bisnis terakhir ya. Bahwa sebelum adanya pandemi, ini sudah ada isu perubahan yang sudah terjadi, bukan akan terjadi, tapi sudah terjadi. Ya, yaitu apa yang sering diisukan sebagai revolusi industri 4.0. Tidak penting apa itu revolusi industri 4.0, tapi yang terpenting bagi teman-teman tahu adalah bahwa Internet of Things, Big Data, dan Artificial Intelligence, ya meskipun istilahnya sangat teknis, Internet of Things adalah segalanya serba internet. Big Data, bahwa data kita ini dimonitor di seluruh dunia. Anda masuk ke dalam sosial media itu langsung ditangkap oleh robot. Artificial Intelligence adalah robot. Ini mengubah tatanan hidup manusia dan tatanan bisnis. Intinya adalah bisnis semua akan masuk ke internet. Jadi kalau saudara masih gaptek internet hari ini harus bertobat. Ya, harus masuk ke internet. Meskipun kita sudah usia rambut putih kayak saya gini, tidak boleh ketinggalan. Yang tadinya tidak tahu harus segera tahu. Nah, pandemi ini memaksa kita, revolusi industri ini segera masuk. Kalau tidak ada pandemi, mungkin revolusi industri masih terjadi beberapa bulan dan tahun ke depan. Tapi dengan pandemi ini, maka semakin terasa betapa revolusi industri ini sekarang sudah benar-benar bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, selesai pandemi, budaya revolusi industri ini tidak kembali. Ya, semuanya akan dikendalikan dengan internet. Maka kita orang-orang bisnis menjual dengan internet, bekerja sama jarak jauh bahkan dengan luar negeri dengan internet. Ya, mencari bahan dengan internet.
Semuanya harus ramah internet. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Mbak Yuyun, supaya teman-teman segera aware, segera sadar. Untuk tidak boleh tidak mengenal internet. Tidak harus teknis, tetapi harus ngerti bagaimana memanfaatkan ini, karena semuanya bisa minta tolong dan bayarnya tidak mahal. Ya, misalnya cara promosi bagaimana isok dipromosi dengan bayar. Misalnya cara membuat apa bisa dititipkan orang dengan bayar. Nah, nanti produknya ya berarti semua itu dimasukkan di dalam beban biaya, lalu HPP-nya disesuaikan. Jadi tidak semuanya harus buat sendiri. Sekarang musimnya kolaborasi. Jadi kita harus pandai untuk berkolaborasi. Dan kolaborasi tidak harus dengan orang lokal. Kita bisa pesan barang di Jogja, bisa pesan barang di Jakarta, bahkan pesan barang di Cina. Itu bisa. Hari ini yang namanya impor itu tidak harus kontainer, ya, bijian itu bisa impor. Dan saya sudah melakukannya meskipun tidak saya bisniskan. Artinya apa? Teman-teman harus segera membuka diri dari internet dan masuk ke dalamnya. Setua apapun, saya ini sudah mau pensiun. Saya tidak mau kalah dengan anak muda, Mbak Yuyun, ya. Terima kasih, itu pesan saya. Siap, Pak. Oke, terima kasih Pak Jumala. Pokoknya harus sadar internet, mau tua, mau muda, Nggak mau ada, kayak apapun. tua muda, semua harus tahu internet. Semuanya. Ya. Belajar sama anak. Melek internet ya Pak ya. Mau belajarnya juga lewat internet. Oke, selanjutnya Pak Yusuf, apa nih Pak? Pesan buat teman-teman semua di sini untuk produktif dan dapat uang dari rumah aja. Baik, kira-kira pesan saya adalah untuk teman-teman semua, jangan patah semangat, terus berjuang, insya Allah ada jalan. Jadi selama ini bukan hanya pekerjaan offline yang bisa menghasilkan, ada banyak sekali, sementara banyak sekali di sisi online sendiri sumber-sumber untuk mencari sumber pendapatan alternatif gitu. Jadi teman-teman tinggal gali aja. Jadi insya Allah nanti akan menjadi solusi ke depannya. Begitu Mbak. Banyak pertanyaan Mbak Yuyun kayaknya. Iya Pak. Ya, tapi sebelum kita jawab, kita bahas pertanyaan. Kita mau kasih video tentang Sobat Indihome dulu, Pak. Jadi biar ada insight apa sih Sobat Indihome yang tadi dibahas tuh kayak apa detailnya. Kita mau video dulu sambil mungkin teman-teman yang mau bertanya nanti sambil lihat video bisa sambil langsung chat karena nanti kita akan ada 3 merchandise untuk pertanyaan terbaik. Oke, langsung saja. Halo, host dari Indihome Jateng DIY. Silakan bisa dimainkan videonya dan teman-teman bisa menyimak. Apa sih itu Sobat? Halo Sobat, ingin mendapat penghasilan dari modal minim? Wujudkan impianmu dengan bergabung bersama Sobat Indihome. Apa itu Sobat Indihome? Sobat Indihome adalah program kemitraan Indihome di mana semua orang dapat berpartisipasi, memasarkan Indihome dan mendapat keuntungan. Kumpulkan poin Sobat sebanyak-banyaknya dan dapatkan kesempatan untuk meraih hadiah-hadiah menarik dengan menjadi bagian dari Sobat Indihome. Daftar, broadcast link, dapatkan pelanggan, raih poin Sobat, dan dapatkan hadiahnya. Akses sobat.indihome.co.id. Kemudian klik daftar. Isi data diri, kemudian tunggu kode OTP yang akan masuk ke ponsel Anda. Masukkan kode OTP yang diterima, setelah itu aktifasi email Anda. Selamat, Anda telah bergabung dalam Sobat Indihome. Apa keuntungan yang akan didapat? Sobat akan mendapatkan poin Sobat yang dapat ditukar dengan uang tunai. Tiap satu pelanggan yang registrasi, Sobat akan mendapat 10 poin Sobat senilai Rp10.000. Bila Indihome pelanggan sudah aktif,
Sobat akan mendapat 50 poin Sobat tiap pelanggan. Bila pelanggan membayar tagihan di 6 bulan pertama, maka Sobat akan mendapat 10 poin Sobat per bulan per pelanggan. Sobat juga berkesempatan mendapatkan referral game point berupa 1 star dengan syarat dalam 1 hari, Sobat harus mendapat minimal 2 pelanggan. Mari kita lihat cerita Sobat Indi. Indi bergabung dengan Sobat IndiHome. Indi menyebarkan link referral di sosial medianya. Dan Indi memiliki 10 pelanggan yang registrasi melalui link referralnya. Maka Indi mendapat 100 poin Sobat senilai dengan Rp100.000. Seminggu kemudian, 7 paket IndiHome dari 10 pelanggan Indi telah aktif. Sehingga Indi kembali mendapat poin referral sebanyak 350 poin referral senilai Rp350.000. Saldo Indi bertambah menjadi Rp450.000. 2 bulan kemudian, 3 pelanggan Indi telah membayar tagihan 2 bulan pertama. Maka, Indi mendapat 60 poin Sobat senilai Rp60.000. Saldo Indi kini menjadi Rp510.000. Dalam 1 hari, Indi berhasil mendapat 3 pelanggan. Maka, Indi berhasil mendapat 2 star. Indi kemudian menukarkan poin Sobatnya dengan voucher belanja. Poin Sobat juga dapat di-redeem melalui akun T-Money dan dapat ditransfer ke rekening bank. Bagaimana? Menarik bukan? Segera bergabung dengan Sobat IndiHome sekarang. Halo Sobat, ingin mendapat penghasilan? Halo Sobat, ingin mendapat penghasilan dari modal minim? Wujudkan Oke, itu tadi adalah video dari Sobat. Ini tapi saya ada pertanyaan dulu nih sebelum ke pertanyaan teman-teman lain. Kalau awal kenalannya Yusuf sama Sobat tuh taunya dari mana dulu, Pak? Awal mula itu ada keponakan saya, Mbak ya. Jadi dia itu menjadi partner IndiHome yang offline gitu. Jadi dia itu menawarkan ke saya untuk dijadikan downline-nya atau gimana gitu. Setelah itu saya berpikir untuk mempromosikannya secara online gitu. Tapi ternyata untuk cluster Semarang sendiri itu banyak sekali saingannya juga. Jadi untuk iklan pun jadi agak mahal. Akhirnya saya itu meninggalkan ini program tersebut. Jadi seperti itu. Setelah itu saya punya inisiatif untuk coba bertanya ke pihak Telkom Pusat, kan, apakah ada alternatif lain. Masalahnya saya membuat website itu ternyata, atau saya posting broadcast di sosial media itu ternyata banyak dari luar wilayah Semarang yang untuk ini berminat untuk mendaftar IndiHome gitu. Jadi akhirnya dari pihak customer service sendiri memberikan solusi untuk saya mendaftar sebagai partner Sobat IndiHome. Demikian. Memang Pak Yusuf ini jemput bola ya, dan memang sangat aktif. Jadi ini bisa ditiru. Nah, oke. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, akan ada pertanyaan dan kita sudah dapat pertanyaan-pertanyaannya. Nah, saya bacakan ya Pak ya, Pak Jumala dan Pak Yusuf. Ini ada dari Ria Dodi. Nah, ini mungkin lebih mohon info cara menjadi member Sobat IndiHome, sudah pelanggan lama tapi belum mudeng. Nah, tadi sudah dijelaskan di videonya ya Bu Ria Dodi. Nanti mungkin nanti akan ada tim menghubungi untuk mungkin dulu kira kalau memang mau jadi sobat seperti apa. Tapi tadi video tadi sudah jelas, silakan diakses sobatindihome.co.id untuk bisa daftar. Gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua, ini dari Sudirwo Kalsel. Wah, ini sampai Kalsel juga ya. Halo Pak Sudirwo, ini akan saya bacakan pertanyaan ini untuk Pak Yusuf. Saya selama MOU dengan Telkom Banjarbaru menjadi agen IndiHome 3 tahun yang lalu. Oh, ini mungkin seperti yang disebutkan Pak Yusuf tadi ya, yang offline tadi ya. Tidak banyak dapat order, apa karena saya hanya bersifat menunggu di loket PPOB saya? Saya sangat termotivasi dengan cerita Pak Yusuf memasarkan secara online. Apa bisa saya melihat dan mengikuti teknik pemasaran beliau, di mana saya bisa akses gitu. Gimana Pak Yusuf? Boleh nih Pak Yusuf
Nanti kalau Pak Sudirwo nih mau ngobrol sama Pak Yusuf, apakah diizinkan? Baik, selamat siang Pak Sudirwo. Jadi Monggo. metode yang saya jalankan untuk mempromosikan Sobat Indium salah satunya ada di media sosial, Pak. Anda bisa menggunakan Facebook, Instagram, Twitter, atau mungkin WhatsApp. Ya, join di WhatsApp group, terus selanjutnya membroadcast link Anda tersebut. Gitu. Dan untuk di Facebook sendiri, itu Anda bisa menjadikan akun Anda untuk media promosi. Gitu. Jadi Bapak bisa join di grup-grup yang banyak membernya gitu kan. Setelah itu Anda tinggal broadcast saja. Anda bisa membuat satu fanpage gitu kan. Jadi di menu fanpage itu nanti ada menu untuk broadcast informasi gitu kan. Jadi secara massal gitu. Jadi bukan ke satu Facebook group saja, tapi ke seluruh Facebook group Anda. Demikian, Mbak. Oke, jadi harus aktif ya Pak Yusuf ya. Oke, saya langsung bacakan pertanyaan selanjutnya nih ya. Nih dari Pak Afif, mohon pencerahannya Bapak bagaimana trik iklan jitu. Baik, untuk triknya sih sebetulnya ini ya cukup standar aja. Jadi untuk beriklan kita, maaf ini ada telepon. Jika Anda menggunakan media iklan Facebook itu mungkin Bapak bisa setting dari segi umur, terus dari wilayah, terus dari segi apa ya, mungkin ketertarikan gitu. Dan di situ di dalam menu iklan tersebut nanti ada. Jadi kita bisa mengaturnya gitu kan. Jadi Bapak tinggal atur sesuai hasil analisa Anda gitu. Jadi Anda bisa atur untuk seluruh Indonesia dari umur mungkin 18 tahun sampai 45 tahun gitu. Jadi nanti ada menunya di situ. Dan untuk metode iklan di Google sendiri itu ya cukup standar juga sih. Jadi kita tinggal masukkan informasi kita. Mungkin yang untuk triknya sih mungkin harus dititik beratkan ke headline kali ya. Jadi kayak kata-kata untuk ini membuat calon pelanggan tersebut menarik gitu, tertarik gitu untuk mengklik iklan kita dan melihat informasi yang kita suguhkan di website kita gitu. Demikian. Oke, jadi headline ya, penting ya. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Sudirwo Kasel untuk Pak Jumala, Pak. Nah, ini gimana sih Pak terus mendapatkan update bisnis yang potensial khususnya melalui jaringan, Pak? Gitu. Gimana, ulangi. Ya Pak, bagaimana terus mendapatkan update bisnis yang potensial khususnya melalui jaringan, Pak? Gimana tuh, Pak? Ya, sering-sering untuk bergabung di grup-grup bisnis. Yang menjadi minatnya Pak Sudiro apa? Nah, di situ pasti banyak info-info tentang update bisnis yang potensial. Kalau misalnya masih mencari peluang, ya cari trainer-trainer bisnis yang sering memberikan info yang terkait. Jadi pokoknya pikirannya harus keluar gitu ya. Sekali lagi internet dimanfaatkan ya. Kalau belum ada Indium di rumah segera masuk Indium. Ya gitu ya. Bergabung di grup-grup bisnis atau ikuti seminar-seminar. Kalau dulu seminarnya harus offline, sekarang seminar-seminar online banyak yang gratis. Sangat banyak info-info bisnis yang potensial, sangat banyak. Tinggal milih sesuai dengan minat kita. Saya kira itu Mbak Yuyun ya. Ikuti event-event seminar. Aktif ikut event ya Pak ya, biar Iya, luas. ya sekarang sangat banyak yang online dan gratis ya. Oke, siap Pak. Oke, ini ada pertanyaan untuk Pak Jumala lagi nih. Saya langsung lompat ke Pak Jumala. Nih Pak, ini tentang CTC nih Pak. Dari Tunjung HW. Nah, Pak Jumala, apakah CTC itu bisa digunakan sebagai relaksasi pikiran seseorang yang sedang tegang dan membangkitkan potensi yang terpendam pada seseorang? Sangat bisa. Sangat bisa. Gimana tuh Pak? Sangat bisa, sangat super bisa ya. Itu insya Allah makanan empuknya CTC ya itu. Bisa sekali. Ya.
Jadi bisa. Kalau belum dibuka, coba dibuka itu tadi YouTube saya dengan kata kunci bagaimana bisa move on dengan cepat dan mudah. Nek gak keluar DKI spasi Jumala mesti metu. Pokoknya kata kuncinya move on dengan Ya, dengan move on dengan cepat dan mudah. Itu insya Allah di halaman 1. Tapi misalnya nggak keluar, dikasih kata Jumala mesti keluar. Nah, ini juga ternyata bisa jadi ini juga loh Pak, untuk sobat-sobat ambiar mungkin ya Pak ya, bisa ya Pak move on gitu kan. Salah satu penyembuhan buat sobat-sobat ambiar di luar sana, dan ini juga bukan potensi, siapa tahu ternyata Pak Tunjung punya potensi di marketing online kayak Pak Yusuf, dibuka dengan CTC gitu ya Pak ya. Oke. Dan ini kembali lagi ke pertanyaan buat Pak Yusuf nih Pak. Dari Sobik kan sudah ada landing page nih Pak. Kalau Pak Yusuf sendiri apakah ada web tambahan, bikin web tambahan gitu? Ya, saya untuk iklan, saya buat landing page-nya, Mbak. Jadi, mungkin buat teman-teman itu bisa memanfaatkan web gratis itu kan, dari Blogspot atau WordPress atau Tumblr gitu kan. Jadi untuk membuat untuk menyuguhkan informasi tersebut. Jadi dan selanjutnya kita integrasikan ke iklan kita gitu. Jadi emang bikin ya Pak Ya, ya? mungkin bisa saya tambahkan jika untuk di halaman sosial media atau iklan sendiri kan memang terbatas. Jadi kita harus mengarahkan calon pelanggan tersebut ke informasi yang lebih detail gitu kan. Yaitu salah satunya adalah landing page. Oh. Oke Pak. Nah, ini dari pertanyaan masih untuk Pak Yusuf dari Ika Dahniar. Nah, dari sosmed berapa yang diperoleh Bapak Yusuf? Mungkin secara harian itu bisa sampai ratusan orang ya. Cuman untuk yang masuk ke list itu mungkin kurang dari itu karena banyak faktor yang membuat calon pelanggan itu menghentikan prosesnya. Mungkin karena keterbatasan informasi yang mereka dapat itu kan. Jadi mereka mungkin apa yang mereka butuhkan itu kan tidak tersedia di halaman informasi tersebut. Atau mungkin ya banyak faktor lah Mbak. Jadi tidak semua calon pelanggan yang masuk itu jadi menjadi pelanggan gitu. Oke Pak. Nah, masih dari Ika Daniar, apa postingan yang menarik untuk klik link Sobat Indium kita Pak? Sebenarnya masih ada relasinya sama iklan tadi ya? Iya. Jadi saya rasa untuk iklan sih ini lebih bisa kita jelaskan secara detail itu kita bisa memanfaatkan Facebook Ads gitu. Jadi di Facebook Ads itu ada fitur di mana fitur iklan video ads. Jadi kita bisa membuat video slideshow gitu kan dari PowerPoint, selanjutnya kita konversi ke video sepanjang 15 detik. Gitu. Jadi kita bisa tuangkan informasi selengkapnya di situ dan mungkin selanjutnya kita bisa arahkan ke halaman landing page kita. Oke. Nah ini masih relate nih Pak. Tadi kan Bapak ngomongin ada Facebook Ads tadi ya. Nah dari Afif nanya nih Pak, berapa budget iklan yang dikeluarkan Pak Yusuf per day ataupun terusan estimasi berapa ya Pak untuk bikin iklan? Dari budget iklan sendiri sih, karena Facebook Ads itu menerapkan sistem cost per click ya Mbak, dan CPM itu kan cost per million itu, jadi halaman tampil sebanyak 1000 kali itu baru dihitung harga itu kan. Jadi biasanya saya menggunakan metode yang sistem yang cost per click atau CPC itu. Jadi CPC sendiri itu sangat bergantung pada statistik atau mungkin pendapat atau penilaian dari Facebook sendiri. Jadi kira-kira itu calon pelanggan yang sudah mengklik iklan itu selanjutnya masih akan di-track, masih akan dilacak itu kan. Jadi mereka itu di halaman landing page itu bisa berapa lama? Mungkin begitu masuk mereka langsung keluar, itu artinya informasi yang kita suguhkan itu kurang menarik gitu, atau kurang bermanfaat dan akhirnya akan berimbas pada harga CPC yang tinggi gitu. Jadi saya sarankan untuk teman-teman bisa
membuat calon pelanggan itu betah berlama-lama. Mungkin ya bukan lama sekali, mungkin ya jangan masuk langsung mereka itu akhirnya pergi gitu. Itu akan sangat berimbas sekali pada harga CPC-nya. Begitu. Oke, kembali lagi ke Pak Jumala nih Pak. Tadi ada yang nanya juga nih tentang CTC. Bapak Abdul Aziz Muslim. Pak Jumala, untuk ikut CTC ada minimum usianya nggak? Misalkan untuk anak-anak gitu bisa nggak sih Pak? Ya, sebentar. Sebelum saya menjawabnya, izin ya, saya menggunakan waktu sedikit untuk nyapa teman-teman saya, teman-teman Telkom, boleh. ya. Ada Bunda Putri, Pak Yoko, Pak Bayu, Mbak Husna, siapa lagi yang kelihatannya? Dan seluruh teman-teman. Oh ya, spesial untuk anak tercinta, ada Mbak Nada juga di situ. Halo Mbak Nada. Terus ini sahabat saya Bu Zakia Joban, Ketua Alisa Ijmi Jawa Tengah. Ya, oke. Terima kasih. Maaf ya menggunakan waktu sedikit untuk kelihatan soalnya sudah. Pak. Ini kan interaktif. Apakah bisa untuk anak-anak? Kalau untuk anak-anak sebaiknya yang melakukan CTC orang tuanya. Jadi yang training orang tuanya. Training boleh, beli buku boleh, lihat YouTube saja boleh, bertanya kepada saya boleh, wong itu ilmunya Gusti Allah. Ya, boleh training pilihan saja ya, boleh lihat YouTube saya, boleh beli buku, bukunya judulnya Impossible is Nothing. Dibeli ke mana? Ke Bukalapak ada, ke Shopee ada. Jadi itu jawabannya Mbak Yuyun. Kalau untuk anak-anak yang men-CTC orang tuanya. Orang tuanya, gitu ya Pak Abdul Aziz Muslim. Semoga dapat informasi. Jadi mungkin Pak Aziz nih yang harus CTC ya Pak ya, kalau misalkan Pak Aziz pengen CTC anaknya. Oke, ini ada dari Muhammad Burhanuddin ya. Dia bilang dunia sedang direset ke arah baru sehingga kita dipaksa untuk berubah, kalau tidak akan tertinggal. Apakah arahnya ke digital semua? Gitu. Teman-teman UKM yang ikut pelatihan digital juga menyampaikan ternyata setelah produk di online kan, produk lebih banyak terjual dan dibantu langkah royokan dalam berjualan. Apakah langkah yang itu akan membantu UKM yang gaptek? Nah, untuk materi iklan, apakah lebih baik pakai trik ATM, amati tiru modifikasi sehingga iklan akan lebih. Mungkin dari Pak Jumala saya nanya untuk tips-tips buat teman-teman UKM nih Pak, di kondisi kayak gini nih yang gaptek. Ya, gini, yang merasa gaptek, CTC dulu, belajar sama Bu Zakiah kalau yang itu anggota Alisa. Ya, Bu Zakiah itu salah satu trainer. Kalau yang orang Telkom belajar sama Bunda Putri, itu juga praktisioner CTC. Atau langsung bertanya kepada saya. Nggak ada yang gaptek. Itu hanya soal mindset saja. Tidak harus teknis. Kita masuk dalam dunia internet itu tidak harus teknis. Karena bisa minta tolong orang, dibayarkan, dan kemudian dihitung biayanya itu ke dalam bisnis kita. Murah-murah, bisa minta tolong yang murah-murah itu. Minimal menggunakan WhatsApp, minimal. Saya juga membuat banyak tutorial WhatsApp di YouTube saya. Bisa dilihat tentang WhatsApp ya. Bagaimana menggunakan WhatsApp dan seterusnya. Minimal WhatsApp. Syukur-syukur bisa Facebook. Tapi WhatsApp itu sekarang emak-emak yang emak-emak yang di desa-desa aja pada bisa loh, jangan bilang gaptek. Minimal WhatsApp saudara-saudara bikin grup, ikut komunitas, ya, promosikan di situ. Nah, syukur bisa sosmed yang lain. Nggak bisa kita menghindari internet. Tadi ada pertanyaan, apakah semuanya akan ke digital? Iya, nggak ada pilihan. Ya masih ada jualan offline, tapi berapa persen Anda mau jualan kemana? Apalagi lockdown begini. Sekarang saatnya memaksa diri untuk segera belajar. Ya, saya kira itu Mbak Yuyun. Harus online, ya harus online. Belajar. Sudah tua usianya, sudah pensiun masih bisa onlinean. Ya, kakak saya yang usianya kakak saya perempuan orang desa, itu usianya itu sudah 60 tahun. Loh, main WhatsApp. Saya senang sekali. Loh, Mbak Yuku pinter, gak kalah karo arek enom. Bisa, ya, nggak ada yang nggak bisa. Ya harus, kalau merasa tidak bisa, ditepuk-tepuk begini CTC, lihat di YouTube ya. Oke. Ya di YouTube. Insya Allah hilang perasaan tidak bisanya.
Oke. Baik. Semoga menginspirasi ya Pak ya. Jadi jangan lupa kalau misalkan masih bingung gimana sih cara membuka mental block kita yang kita nggak bisa, mari kita lihat. Paling gampangnya sekarang lihat YouTube ya Pak ya. Ya, minta blog YouTube pakai STC ya, proven ya, boleh diklaim kalau tidak bisa berhasil. Siap Pak. Jadi intinya adalah dan gunakan apa yang bisa. Mau bisanya WhatsApp ya udah mulai dari WhatsApp. Iya, mulai dari Ya, situ. yang Yang penting pokoknya online harus berjalan. Yang paling dekat sama kita apa, ya itu yang kita pakai gitu ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Yusuf. Pak Yusuf, banyakkan mana nih benefit antara agen biasa dengan Sobat IndiHome? Apa keduanya bisa jalan barengan gitu? Atau cukup sobat aja? Menurut Bapak gimana? Baik, saya rasa untuk antara agensi biasa atau Sobat IndiHome bisa dijalankan secara bersamaan ya, jadi bisa dikolaborasikan. Misal saat ini, misal sudah tidak dalam masa pandemi lagi, mungkin bisa dijalankan antara online dan offline-nya itu, bisa dipadukan gitu. Untuk kelebihan dari Sobat IndiHome sendiri kan karena kita bisa menjangkau ke calon pelanggan seluruh Indonesia gitu. Jadi tidak terbatas di wilayah tertentu gitu Mbak. Oke. Jadi bisa aja ya Pak ya, cuma kalau sobat itu lebih luas gitu ya. Ininya memang. Iya, betul sekali. Oke. Kalau begitu. Ini sepertinya sebenarnya kalau ngomongin marketing online ya, digital marketing itu panjang banget. Jadi mungkin nanti akan ada sesi khusus. Jadi teman-teman di sini bisa ikutan lagi, mungkin kita harapkan kita bisa bikin kelas lagi yang membedah tentang marketing online. Dan tentu saja sebelum ikutan, kita paling harus bisa membuka pikiran kita dulu, biar nanti info-info yang bermanfaat itu bisa masuk dan kita dengan maksimal gitu ya Pak Jumala ya. Betul. Ya. Nah ini juga ada, ini saya coba bacakan nih sebuah, kita perlu membacakan sebuah testimoni positif. Nih ada dari 710432 nih. Ini Pak Jumala matur suwun sangat insight-nya, ini sebuah testimoni. Welcome to the new normal. Jadi makin semangat mencari peluang baru, tim rebahan pun bisa tetap produktif. Tuh dengan teman-teman semuanya ya. Grup-grup bisnis seperti Alisa keren banget. Dulu aku nggak kepikiran bisnis atau inspirasi Bu Zakia dan teman-teman Alisa, jadi mulai merintis kecil-kecilan dulu. Jadi kecil-kecilan nggak masalah, tapi tetap harus mau maju, mau buka pikiran gitu ya. Dan ini juga ada terima kasih Pak Jumala, Pak Yusuf untuk sharing motivasi, insight dan Iya, sama-sama Mbak. Ya gitu. Nah, tadi saya juga menyebutin bahwa akan ada 3 penanya ya. Ini coba kita share kira-kira siapa sih yang akan dapat 3 orang itu. Oke, ini nanti untuk Pak Sudirwo Kalsel bisa menghubungi DM Instagram di IndiHome JTD untuk dapat souvenir ya Pak ya. Jadi bisa langsung kontak di DM Instagram untuk tektokan alamatnya atau pengiriman hadiah seperti apa. Ini kayak kita kasih aja semua deh. Yang untuk nanya-nanya ya. Dari ini ada Afif, juga bisa langsung menghubungi akun Instagram IndiHome JTD, kemudian Tunjuk HW, dan Ikah Dahniar. Nah, nih. Ini bisa menghubungi teman-teman tim kita. Nah, forward info ke IG IndiHome JTD. Jadi bisa dicek ya di Zoom group chat-nya. Untuk nama-nama yang saya sebutkan tadi bisa langsung chat ke IndiHome JTD di Instagram untuk pengirimannya. Oke, kalau begitu nggak kerasa nih Pak, udah dari jam 10 ya sebenarnya mulai, tapi baru mulai jam 10:04 tadi. Ya Pak, kita ngobrol. Dan semoga dapat insight yang banyak banget. Dan untuk teman-teman yang mungkin masih bingung, yang mau daftar sobat tapi ternyata infonya masih belum cukup paham, itu juga bisa langsung @IndiHome JTD, bisa di DM cara-caranya gimana, nanti bisa dipandu sama tim kami. Dan akhir kata kami dari IndiHome Jateng DIY, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Jumala dan Pak Yusuf sudah Mbak. Sampai jumpa lagi ya, nanti jangan kapok ya, kalau ada forum-forum lagi bisa di
undang lagi dan Baik, sharing-sharing insya lagi. Allah. Baik, oke, tetap sukses selalu Pak Jumala dan Pak Yusuf, tetap membahana di luar sana. Baik, kalau begitu terima kasih teman-teman yang sudah hadir di event kali ini, dari di rumah aja tapi bisa dapat duit dan menyikapi pandemi seperti apa. Semoga dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa mengucapkan terima kasih ke Pak Jumala dan Pak Yusuf. Semuanya di unmute teman-teman. Kita mengucapkan terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Pak Jumala. Terima kasih Pak Jumala dan Pak Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, selanjutnya. Kasih IndiHome. Ini ada 4